Naga, makhluk mitos yang sering digambarkan seperti ular besar atau reptil, punya tempat penting dalam cerita rakyat dan mitologi berbagai budaya di seluruh dunia. Dari naga Eropa yang menghembuskan api sampai naga Asia Timur yang membawa hujan dan keberuntungan, makhluk fantastis ini telah memikat imajinasi manusia selama ribuan tahun. Meskipun penampilan dan sifat mereka berbeda-beda, naga sering melambangkan kekuatan, kebijaksanaan, atau kekuatan alam. Kehadiran mereka yang abadi dalam cerita manusia menunjukkan daya tarik mendalam terhadap makhluk-makhluk ini, mengaburkan batas antara mitos dan kenyataan. Meskipun umum dalam mitologi, keberadaan naga sebagai makhluk nyata masih diperdebatkan. Ada yang berpendapat bahwa orang zaman dulu mungkin menemukan fosil dinosaurus atau reptil besar seperti buaya, dan mengira mereka sebagai naga. Yang lain percaya bahwa naga itu simbolis, mewakili ketakutan purba dan kekuatan alam yang menakjubkan. Terlepas dari asal-usulnya, naga terus memesona dan menginspirasi, mengingatkan kita pada kemungkinan imajinasi manusia yang tak terbatas. Alkitab, teks yang kaya akan simbolisme dan alegori, menampilkan makhluk yang dikenal sebagai Leviathan, yang sering ditafsirkan sebagai entitas seperti naga. Dijelaskan dalam kitab Ayub, Leviathan digambarkan sebagai monster laut yang menakutkan, memiliki kekuatan luar biasa dan sisik yang tak tertembus. Dalam penggambarannya, ada detail seperti gigi yang mengerikan dan api yang keluar dari mulutnya, mengingatkan pada gambaran naga tradisional. Meskipun sifat asli Leviathan masih bisa ditafsirkan berbeda-beda, penggambarannya sebagai makhluk yang kuat dan menakjubkan telah membuat banyak orang mengaitkannya dengan pola dasar naga. Beberapa ahli percaya deskripsi Leviathan mungkin terinspirasi oleh pertemuan zaman dulu dengan paus, buaya, atau hewan air besar lainnya. Leviathan menjadi contoh bagaimana makhluk mitos dapat mewujudkan kekuatan dan misteri alam. Naga memainkan peran penting dalam mitologi peradaban kuno seperti Yunani dan Sumeria. Dalam mitologi Yunani, naga sering digambarkan sebagai penjaga atau musuh yang mengerikan. Hydra, ular berkepala banyak yang dibunuh oleh Hercules, dan Ladon, naga yang menjaga apel emas Hesperides, adalah contoh utama makhluk menakutkan yang dihadapi para pahlawan Yunani. Mitologi Sumeria, salah satu yang tertua, menampilkan Tiamat yang mengerikan, seorang dewi purba yang sering digambarkan sebagai naga atau makhluk seperti ular. Tiamat mewakili kekuatan laut yang kacau dan merupakan lawan tangguh bagi para dewa. Epik Sumeria Enuma Elish menceritakan pertempuran antara Tiamat dan Dewa Marduk yang membunuhnya dan menciptakan langit dan bumi dari jasadnya. Kisah-kisah kuno ini mencerminkan pentingnya naga dalam membentuk narasi penciptaan, kekacauan, dan kepahlawanan. Berbeda dengan mitologi Barat yang sering menggambarkan naga sebagai monster, dalam tradisi Hindu dan Buddha, naga sering digambarkan sebagai makhluk yang baik hati, bijaksana, dan bahkan ilahi. Dikenal sebagai naga, dewa-dewa ular ini dikaitkan dengan air, kesuburan, dan perlindungan. Mereka biasanya digambarkan sebagai sosok seperti manusia dengan ekor ular, atau sebagai ular kobra raksasa berkepala banyak. Naga berperan penting dalam epos Hindu seperti Mahabharata dan Ramayana, sering memainkan peran penting dalam kehidupan para pahlawan dan dewa. Dalam tradisi Buddha, naga dianggap sebagai pelindung dharma, ajaran Buddha. Kompleks Candi Borobudur yang megah di Indonesia dihiasi dengan ukiran naga yang rumit, menjadi bukti penghormatan terhadap makhluk-makhluk ini dalam seni dan arsitektur Buddha di Asia Tenggara. Bagian 5. Asal-usul kata naga dari bahasa Sanskerta. Istilah naga berasal dari bahasa Sanskerta, bahasa Indo-Arya kuno. Dalam bahasa Sanskerta, naga mengacu pada ular kobra, ular yang dihormati dalam mitologi Hindu. Kaitan dengan kobra ini menyoroti sifat ular dari naga dan hubungannya dengan air, kesuburan, dan dunia bawah. Asal kata naga dari bahasa Sanskerta menunjukkan hubungan yang mengakar antara makhluk mitos ini dan alam. Kobra, dengan gigitan berbisa dan tudungnya yang megah, telah lama menjadi objek ketakutan dan penghormatan di India. Hubungan naga dengan ular-ular ini menggarisbawahi peran mereka sebagai makhluk yang kuat dan misterius, yang mampu menghancurkan dan melindungi. Bagian 6. Naga dari Timur, mitologi dan simbolisme Tiongkok. Naga Tiongkok, tidak seperti naga Barat, sering digambarkan sebagai makhluk yang baik hati dan bijaksana,
yang terkait dengan keberuntungan, kemakmuran, dan kekuatan alam. Tidak seperti naga Eropa yang menghembuskan api, naga Tiongkok biasanya dikaitkan dengan air dan hujan. Mereka dipercaya mengendalikan aliran air, mendatangkan hujan untuk tanaman, dan mencegah banjir. Naga Tiongkok sering digambarkan sebagai makhluk panjang, seperti ular dengan 4 kaki dan cakar, sisik, dan surai rambut. Mereka adalah simbol kekuatan kekaisaran, kekuatan, dan keberuntungan. Perayaan Tahun Baru Imlek sering menampilkan tari naga yang rumit, di mana para penari memainkan boneka naga yang panjang dan berwarna-warni, membawa keberuntungan dan kemakmuran untuk tahun yang akan datang. Bagian 7, dari mitos ke realita, pertemuan dengan komodo dan buaya. Sementara keberadaan naga mitos masih diperdebatkan, pertemuan dengan makhluk nyata seperti komodo dan buaya mungkin telah berkontribusi pada perkembangan cerita naga. Komodo, asli Indonesia, adalah kadal terbesar yang masih hidup, mencapai panjang hingga 3 meter. Ukuran, cakar tajam, dan gigitan berbisa mereka menjadikannya predator yang tangguh. Demikian pula buaya, dengan ukurannya yang besar, rahang yang kuat, dan tubuh yang berlapis baja, telah lama menjadi objek ketakutan dan daya tarik. Bisa jadi orang zaman dulu, ketika temu makhluk ini atau sisa-sisanya mungkin telah melebih-lebihkan ukuran dan keganasan mereka, sehingga memunculkan kisah-kisah tentang reptil monster. Bagian 8, perpaduan imajinasi dan observasi. Kehadiran naga yang abadi dalam mitologi menunjukkan perpaduan yang kompleks antara imajinasi manusia dan pengamatan terhadap alam. Meskipun naga seperti yang digambarkan dalam mitos mungkin tidak ada secara harfiah, penciptaan mereka kemungkinan berasal dari kombinasi beberapa faktor. Orang zaman dulu ketika bertemu reptil besar, fosil dinosaurus, atau bahkan fenomena cuaca yang tidak biasa, mungkin telah mencari penjelasan untuk kejadian-kejadian yang menakjubkan ini. Imajinasi dipicu oleh rasa takut dan kagum bisa saja mengubah pertemuan nyata ini menjadi kisah-kisah tentang makhluk mitos yang mewujudkan kekuatan dan misteri dari hal yang tidak diketahui. Bagian 9. Kesimpulan daya tarik naga yang abadi. Naga terlepas dari konteks budayanya terus memikat imajinasi manusia, baik sebagai makhluk menakutkan yang menjaga harta karun, pelindung baik hati yang membawa hujan, atau simbol kekuasaan kekaisaran. Naga berbicara tentang daya tarik kita terhadap hal yang tidak diketahui, yang kuat, dan yang luar biasa. Kehadiran mereka yang abadi dalam mitologi, sastra, dan seni membuktikan daya pikat mereka yang abadi, mengingatkan kita pada kemungkinan kreativitas manusia yang tak terbatas dan pencarian kita yang abadi untuk memahami dunia di sekitar kita. Dari komodo yang berkeliaran di pulau-pulau Indonesia hingga tarian naga yang rumit di Tahun Baru Imlek, gema makhluk mitos ini tetap ada, mengaburkan batas antara mitos dan kenyataan.